Mau dagang online. Kan saya nggak punya barang yang mau dijualin. Punya orang aja saya jualin. Biasa biar gaya, Bu. Gue jadi kayak debt collector ya. Ini, nah ini kue. Nah apa sih, kue juga bisa dijual Maaf Pak, bisa saya bantu? Hah? Dari tadi foto-fotoin mau ngapain? Mau dagang online. Terus kenapa Bapak foto barang saya? Emang ini punya Anda? Loh, ini kan rumah saya. Maksudnya Bapak foto-foto terus Bapak mau upload, Bapak mau jual barang-barang saya? Berarti apapun yang ada di sini punya Ibu? Punya saya? Bisa. Oh iya, berarti ini saya foto, saya dagang ini. Jangan! Gak boleh jual orang. Hah? Gak ada yang mau beli juga. Lumayan 50.000 mah ada. Lu emang lu ya, paling-paling lu ya tetangga bikin kesel ya. Apa sih? Lu biang kerok sendirian ada di sini foto-foto, lu nggak lihat nih sofa baru tuh, lihat tuh rumah bagus kan? Iya bagus. Terus mau lu jual? Ya tapi lu jangan nyalain gua dong, kamu mestinya kan berdua nggak sendiri. Gak usah bawa-bawa orang, mana kalau berdua, mana satu lagi? Tadinya kan mestinya sama Fitrok, kita kan mau ngebahas masalah online shop. Terus kan Fitrok punya toko online. Nah dia masalahnya, kalau gue punya toko online, gue jual, udah yang ngirim dan segala macam orang lain. Kalau dia nggak, yang ngejual dia, yang ngebungkus dia, yang nganterin ke orang juga dia. Nah sekarang dia mana? Nah dia lagi nganterin barang, masih naik ojek. Ya elah, sini. Bapak tadi foto barang saya, Bapak mau jual? Iya. Sini. Saya dukung bisnis Bapak. Saya mau jual, Ibu. Kebetulan ini saya punya namanya situs WC Babe, Wendy Cagur barang bekas. Nah, thank you. Nih saya jual, Pak. Oh, lu mau jual gue? Iyalah. Percuma, gue ditukar kerupuk aja nggak laku. Tapi tau gak sih kalau ngomongin online shop itu, memang kalau kita menggeluti bisnis ini dengan sangat luar biasa itu bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah. Bener banget. Udah ngerasain kan? Lu juga udah ngerasain Gua kan? udah ngerasain. Iya, gue udah ada WC Babe. Lu apaan? Gua ada Alikas Kloset. Nah, sama dulu. satu lagi. Sebentar, Ibu ketawa WC Babe, kenapa ketawa? Nah, tapi beneran. Jadi Wendy itu punya online shop namanya WC Babe. Wendy Cagur barang bekas. Nah. Jadi dia ngejualin barang-barang bekasnya dia. Ih, kayak ada yang mau beli. Jangan sombong, laku banyak. Gua sekarang tanya, berapa omset lu per bulan? Per bulan ya belum lah. Tapi yang sekarang. Ya sekarang pokoknya 2 hari aja bisa 20 juta. Sombong. Emang Bohong. bener? Gak percaya gue. Emang lu punya temen yang lebih banyak lagi? Lo gak mungkin bisa mengalahkan omset perempuan yang satu ini. Penghasilannya banyak. Kita lihat aja. Gadis mungil ini justru memulai usahanya di usia 11 tahun loh. Belajar dari teman, gadis cantik ini pun aktif menjual baju, tas, aksesori, dan make up untuk wanita umur 13-30-an melalui akun Instagramnya. Gadis ini pun pantas jika dibuatkan sebuah buku dengan judul yang sama dengan namanya. Pasalnya, ketika berusia 12 tahun, gadis yang masih duduk di bangku sekolah ini sudah meraih omset hingga 600 juta rupiah. Wow! 600 juta rupiah per tahun. Itu duit semua loh. Tapi jangan terlalu digembar-gemborkan di sini. Kenapa? Takutnya besok penonton gak ada yang nonton. Semua sibuk jualan online ya. Dagang online semua 600 Oke, kalau juta, gitu ya kan? langsung saja kita akan mendengarkan testimoni dari Chloe. Ini dia, beri tepuk tangan untuk Chloe Purnama. Selamat datang. Aduh ya ampun, adik kecilku sini cium dulu sayang. Umurnya berapa? 13 tahun. Luar Penghasilannya biasa. 600 juta per tahun. Silakan. Coba dihitung, kalau 600 juta 60. dalam 1 tahun berarti dalam 1 bulan kira-kira berapa? 50 juta berarti. 50 juta. Wow. Kok kamu wow? Itu kan uang kamu sendiri. Aku 50 juta. Kamu deg-degan ya? Amaze. enggak sih. Tolong Pak, Bapak mukanya kayak rampok. Boleh tolong? Dia deg-degan di sebelah Bapak. Emang kadang-kadang, Bapak di situ aja. Lagi ngapain sih pakai kacamata hitam? Mata gua sakit, Cipan. Bintitan. Bukan. Aku terlalu cantik ya. Ada binatang kecil kayaknya masuk ke mata gue. Dari gue bangun tidur perih banget. Lo bersyukur daripada binatang besar seperti gajah yang masuk kan Bapak lebih repot ya Bu ya. Ini orang lama-lama gue tampol ya, ngeselin ya pagi-pagi. Boleh kita ngobrol sama Chloe? Kan Bapak punya online shop, saya punya online shop. Ya. Nggak mau nih bisa kayak dia 50 juta per bulan. Mau dong. Gimana? Dari umur 11 tahun? 11 tahun. Mulainya dari 11 tahun gimana tuh? 11 tahun kan masih masanya main-main sebenarnya. Iya, jadi sih mulainya
pas setelah adik saya meninggal. Wah, tiba-tiba sedih banget ya. Adik saya meninggal, terus habis itu karena itu keluarga kita terpuruk banget. Jadi kita coba mencari cara keluar melalui melayani anak-anak yang kurang mampu. Nah, dari situ aku melihat anak-anak itu, jadi aku tergoyang lah, aku terinspirasi oleh mereka Motivasi. untuk menghasilkan uang untuk mendanai mereka. Oke, Iya, jadi dari situ. dari situ karena keluarga kamu merasa kalau nggak salah adik kamu meninggal karena Kanker otak. kanker otak Iya. pada usia 3 tahun. pada usia 3 tahun. Iya, adik kembar. Jadi salah satu dari kembar. Salah satu dari kembarannya. Iya. Jadi sekarang begitu kamu memulai usaha, jadi keluarga kamu memutuskan memulai usaha untuk bisa membantu anak-anak yang lain untuk menyalurkan Iya. bantuan dalam berupa uang dan kamu Iya. sendiri ingin memberikan kontribusi. Iya, benar. Jadi aku coba cara-cara untuk menghasilkan uang. Pertama-tama tuh aku coba jualan secara langsung, misalnya jual pensil, kotak pensil. Cuman profitnya nggak banyak. Karena? Jadi karena kan kecil-kecilan. Oh, oke. Iya, jadi kan cuma 5.000. Kenapa nggak di fotokopi perbesar aja tempat pensil, kan ada gede berarti. Yang segede Iya, gini iya. ya? Itu Terus? kalau orang Cina bilang cuannya sedikit Pak, kotak kecil gitu doang Oke. ya. Akhirnya baru ke bisnis Online shop. Online Jadi shop. teman-temanku tuh mulai belanja online shop gitu. Wah, ini online shop ini keren banget. Jadi aku belajar dari mereka dan September 2012 aku mulai online shop. September 2012. Dalam waktu berapa tahun langsung omsetnya Ya. besar banget. Iya. Tapi kan ada juga orang, kalau kayak gue kan memulai online shop gue dengan barang-barang bekas. Artinya kalau kamu sendiri memulainya dari barang-barang yang misalkan kamu beli terus kamu jual dengan ambil keuntungan, atau kamu ada temen nitip jual kamu jualin. Kayak gimana sih awalnya? Enggak, aku ada supplier, jadi aku jual dari dia barang-barangnya, terus aku ada profit. Oke. Iya. Jadi awalnya dari supplier, kemudian Dari jadi kamu supplier. belum ada modal apa-apa ya? Belum, aku modalnya. Cuman jadi pihak ketiga yang ngejualin aja. Iya. Baik, nanti kita bakal ngobrol lagi pemirsa, tapi yang pasti di awal-awal ketika menjalankan online shop dia pernah ditipu abis-abisan. Iya, Ingin tahu seperti parah apa banget. penipuannya? Kita akan cari tahu setelah yang satu ini. Tetap di Basa Basi, Bahasana Bahasi. Sungguh ku cinta dia, sungguh ku Seperti biasa, Basa Basi selalu hadir untuk memberikan Anda inspirasi. Bagi Anda nih ya, mungkin ibu rumah tangga atau mungkin seorang bapak yang bekerja dan mulai lelah dengan penghasilan yang gini-gini aja. Jualan online itu bisa menjadi alternatif. Kita akan belajar dari seorang gadis muda umurnya 13 tahun tapi omsetnya per tahun 600 juta rupiah. Dan lebih luar biasanya lagi nih Wendy, Ya. karena orang kan bilang, jualan online shop juga harus modal. Kata siapa? Modalnya waktu itu cuman BB doang. Oh, cuma BB doang sama kepedean. Sama kepedean, sisanya barangnya jadi reseller. Iya. Orang beli baru kamu ambil, Iya, baru benar. kamu bayar. Jadi nggak perlu pakai modal. Oke. Tapi coba ceritain dong buat belajar, karena Iya, aku punya iya. online shop, ini Gue punya juga online punya shop. online shop. Waktu itu ditipu abis-abisannya gimana? Waktu itu karena aku belum berpengalaman, jadi bulan-bulan pertama aku tuh ditipu, dikasih bukti transferan palsu. Jadi di foto bukti transferan palsu, dan karena aku percaya kan kelihatannya asli banget. Beneran deh, nggak bisa dibedain. Jadi aku langsung kirim, aku beli dari supplier, aku langsung kirim, dan akhirnya banyak banget dia yang order. Terus di akhir bulan aku cek, wah banyak banget yang belum masuk. Dan aku hitung-hitung, wah ini rugi 3 juta. Dan itu baru bulan-bulan pertama, aku nggak pakai modal, untungnya juga belum banyak. Jadi itu beneran pasrah banget pas itu. Tapi kalau itu pasti ada sih ya. Gue sendiri juga, gue sendiri ngalamin hal itu. Hati-hati bu, kadang-kadang kalau kita memulai bisnis online shop, kemarin gue juga ada yang tiba-tiba mesen sepatu. Aduh. Harusnya kan kamu semangat, kamu maaf ibu, nggak usah sosok ceria karena tadi saya dengar-dengar ada orang di sini berdua sama dia, lu foto-fotoin barang gue, lu jualin. Tapi stoknya ada nggak? Bu, ini barang saya nggak dijual ibu. Ibu kalau mau jual barang ibu sendiri dong. Emang hilang? Ntar dulu nih kayak di ITC Cempaka Mas ya. Pada dagang semua Ya sih. enggak, soalnya kan tadi lu ngejualin barang gue Ya di sini. mestinya sama dia. Loh, kamu belum di packing? Apanya? Emang ada yang mau beli? Ada. Laku. Kok belum pakai bubble wrap? Belum di packing gimana sih? Bukan masalah di packing, masa gue ditawar 20.000? Yaudah nggak apa-apa Orang dimaafin. yang mau ini doang.
Masa sih ada yang mau? Mau. Bini aja nolak. Kurang ajar. Kasih tepuk tangan dong buat Fitri Tropika. Nih, pengusaha online shop juga. Oh iya. Berapa omset kamu? Langsung gitu. Yaudah, kita kasih waktu buat ngitung-ngitung. Oke. Tapi sekarang kita lihat 200.000? dulu. Hah? Cuma 200.000? Nggak mungkin. Mungkin hitungan kamu salah. Oke. Makanya sambil dia ngitung, kita lihat dulu seperti apa sih Fitri Tropika ketika berjualan online shop. Ini dia. Nah, kalau yang satu ini pemirsa mungkin gak pernah nyangka jika artis kelahiran Bandung ini mengawali karirnya tidak hanya sebagai penyiar radio, tapi juga sebagai model. Dan tanpa disadari, artis multitalenta yang selalu berponi ini menambah daftar bakatnya menjadi pelawak ibu kota. Tidak hanya itu, istri dari Irfan Hanafi ini juga sekarang disibukkan dengan bisnis online. Sesuai dengan kepribadiannya yang kocak dan jarang ditemukan pada wanita umumnya, Eta Lage, online shop miliknya juga menjual pernak-pernik unik dan lucu yang jarang ditemukan di tempat lain. Padahal udah jadi artis, MC juga, lucu, dan memiliki sifat yang jarang ditemukan pada wanita pada umumnya. Maaf, sebentar saya mau nanya yang bikin narasi siapa ya? Yang jarang ditemukan pada wanita pada umumnya. Oh iya iya. Ya lu pikir aja sendiri kira-kira apa. Makasih loh. Sama-sama. Kita sudah mensurvei 1.000 wanita di Indonesia dan mereka bilang Fitrop memang aneh. Silakan Fitrop dari bisnis online kalau 600 juta setahun. Wih, You? hebat. You? Terus tingkatin lagi ya. Ih, sombong. Berapa situ berapa? Berarti di atasnya dong. Berapa? Apa? Per bulan berapa kira-kira lah kasar? Ya, per bulan Omset ya, kira-kira kita ngomongin omsetnya cukup lah buat kayak bayarin kontrakan mamah dan juga papa. Lu kenapa sih ngomong mesti gitu, lu kermian ya? Sebenarnya kalau jumlahnya ya lumayan lah gitu, lumayan kayak ibaratnya kayak sekali 2 kali MC off air gitu. Gila, dia kan sekali nge-MC 20.000. Wah, ya itu Pak. Luar biasa. Berarti benar setiap bulan kamu Enggak bisa. lah, masih belum sekeloi lah. Kita masih belajar. Tapi katanya ada yang bilang katanya dia sebulan itu bisa dapat 800 juta. Kata siapa? Jadi bulan ini 800.000, besok 1 juta. 800 juta. Iya, 800 juta. Itu namanya. Ya, aku nggak mau ngaku berapa kira-kira. Ini untuk inspirasi, Inspirasi, biar orang memotivasi tuh yang tahu lain. online shop tuh ternyata menguntungkan. Ah, ya paling kayak sebulan bisa dapat sampai puluhan juta dapat. Dapat. Kok online shop gue belum ya? Lu berarti Kurang apa ya gue ya? kurang hoki lu Iya, tapi kan nya. itu butuh proses Cipan gitu. Ada juga kok yang ibaratnya kayak sebulan tuh bener-bener yang kayak cuma dapat 5 juta di awal-awal banget gitu, kayak cuma dapat segitu gitu udah dipotong bersih gitu, dan butuh waktu sampai akhirnya bisa kayak dalam sebulan menghasilkan puluhan juta Iya, itu iya. butuh proses. Ya memang, gue awal aja gitu ngeluh ke bini gue. Gue udah buka kok nggak ada yang belanja, ataupun nggak ada yang belanja. Tapi namanya bener proses. Jadi butuh berapa lama? Kalau dari Chloe sendiri butuh berapa lama kamu dari yang bulan-bulan awal merugi, ditipu pula, sampai akhirnya kamu mulai si online shop itu mulai bisa menghidupi dirinya sendiri, sampai akhirnya kamu punya profit. Dan dengar-dengar pemirsa, profitnya ini 70% dia sumbangkan ke anak-anak yang memang tidak mampu. Wah. Karena memang awalnya niat dia buka online shop ini untuk membantu. Iya benar. Kamu butuh berapa bulan untuk establish? Sekitar 9 bulan. Apalagi kan pas bulan-bulan pertama tuh ditipu banyak, terus untungnya juga masih kayak 200.000 per bulan yang bulan pertama. Plus rugi 3 juta, plus apa bla 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 bla. Aku sempat mau dituntut dibawa ke polisi loh. Hah? Aku sempat Karena? ada kasusnya kayak gitu. Jadi kayak jadi kan biasa anak buahku lapor kan gitu. Ini ada orang yang kok barangnya nggak nyampe gitu. Terus gitu, ini penipuan ya gitu. Terus dia bilang, kamu hati-hati ya, saya polisi Bandung Barat, dia bilang gini-gini, kalau ini penipuan saya ini aduin ke polisi gitu. Tapi kan kita nggak khawatir karena memang kita punya nomor Ya, resi, betul, kita betul. lacak juga. Ternyata apa? Jadi itu barangnya waktu dikirim sama si kurirnya itu yang nerima neneknya, terus neneknya lupa nggak ngasih. Ya. Tapi jangan salah, bener. Itu juga gue diceritain sama teman gue. Jadi sebenarnya kayak online shop gue aja punya rekening sendiri. Artinya penipuan itu sering terjadi. Barang ngerasa sebenarnya mungkin udah diterima, tapi dia bilangnya nggak diterima.
Terus akhirnya lapor ke polisi dan segala macamnya. Dan Oke. itu rekening kita katanya bisa diblokir dan segala macam. aku Itu juga hati-hati pernah banget. kayak gitu. Pernah, sih ternyata jualan online shop walaupun omset mereka puluhan juta rupiah akhirnya, tapi ternyata ada sisi nggak enaknya. Nanti kita bakal ngobrolin itu pemirsa. Tapi gini, banyak orang yang bilang, emang siapa sih mau belanja online? Belanja online itu katanya seperti beli kucing dalam karung. Iya. Hey, ternyata berdasarkan survei, belanja online adalah salah satu belanja yang diminati dari berbagai kalangan, dari masyarakat biasa sampai artis. Siapakah kira-kira artis yang doyan banget belanja online? Ini dia profilnya. Wanita dengan tinggi 1,78 meter ini dinobatkan sebagai Putri Indonesia 2013 mewakili Sumatera Barat. Wanita kelahiran Padang ini juga mengejar prestasinya di dunia mode hingga meraih 16 besar pada ajang pemilihan wanita berbakat seluruh dunia Miss Universe pada tahun yang sama. Wajah eksotis serta tubuhnya yang semampai menjadikan wanita yang masih berstatus mahasiswi ini cocok jika mengenakan busana apa saja. Namun tetap saja, demi selalu tampil fashionable, wanita berusia 25 tahun ini aktif shopping. Dan karena jadwalnya yang padat, maka online shop pun menjadi buruan utamanya. Langsung saja kita sambut, ini dia Wulandari. Hai, selamat datang kembali. Apa kabar? Baik. Silahkan, ini adalah potensial customer ibu-ibu ya yang suka sekali belanja online. Silakan. Apa Halo, kabar? baik, silakan. Tunggu, aku ada pertanyaan. Apa? Katanya Fitri model. Oh iya. Model? Aku kan dari perwakilan dari 17 years old Cimahi. Oh, tadi di profil ada bilang model. Kok kita semua nggak ada yang dengerin Aku dia dibilang dengar di model? belakang, "Hah, model? Kamu nggak pernah ketemu di panggung runway Indonesia? Mungkin kamu harus kurang waktu ini aja jam terbang. Oh, aku pernah jam terbang. Enggak, si Fitrop kayak mabok angkot nih. Tuh, makanya kalau punya Kalau online model begini shop, gue percaya, begini Nah, dia itu jadi dia. model gimana cerita? Sekarang gini pemirsa yang di rumah aja bisa bedain kasih mana Fitri Tropika mana Wulandari susah kan? Ih, jauh. Coba di sorot Coba di berdua, zoom, sorot di berdua, zoom ya. sorot berdua tuh. Sama nggak apa-apa Chloe, kamu kalau mual tumpahin aja di sini Chloe. Nanti kita sebenarnya pengen ngobrolin nih, pengen ngobrolin soal bukunya Chloe, tapi nanti karena sekarang nih Wulan ini katanya termasuk orang yang suka banget belanja online. Kamu kan putri Indonesia, kenapa nggak lebih suka belanja di mall? Tapi kan kita lebih banyak waktu nunggu. Jadi aku lebih senang aja nanti lihat di handphone, tiba-tiba lucu-lucu, ya udah aku pesan gitu. Nggak buang waktu, nggak buang tenaga ya. Sambil Buang uang. Ya buang uang sih udah pasti, itu udah pasti. Yang namanya belanja ya buang uang. Gak ada yang gratis. Tapi dalam satu hari kamu bisa belanja berapa kali? Pernah rekor berapa kali? Misalkan pesen di online shop ini. Bisa 8 sepatu aku inget. Dari online Waktu shop. itu aku nyesel, aduh ngapain ya gue lihat ya tadi ya gitu, harusnya enggak. Tapi pas barang datang gimana? Ada sih yang kekecilan, kalau itu kan nggak bisa di ini ya, harus bener. ditukerin. Jadi ya udah aku sekarang kalau mau beli ya detail banget, picky gitu kalau mau beli online. Oke, karena pernah berapa kali katanya dia pesen barang dan datang tidak sesuai dengan. Sesuai dengan apa yang dipesan gitu, warnanya juga. Baik, pas banget nih Wendy. Ya. Ini kan kita udah ada penjualnya dan ada pembelinya. Nanti kita akan lihat bagaimana tips dan trik sebenarnya untuk berjualan di online dan juga belanja di online supaya kita tidak tertipu. Iya. Seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap di Basa-Basi, Bahasana Basi. Jangan Pemirsa Basa-Basi, sekali lagi yang pengen banget ya mimpi jadi seorang pengusaha, Anda bisa mulai dari online shop. Nggak butuh kantor, bisa dikelola sendiri. Kalau masih sepi bisa pegang sendiri, nggak butuh karyawan. Tapi kalau sekarang kamu udah mulai ada karyawan ya? Udah punya admin. Udah mulai admin. Fitra pakai admin? Oh iya, Makasih banyak, ada loh. udah pakai kurir, pakai admin juga, terus udah gitu kayak apa salesnya juga udah. Tapi kan setelah berapa lama berjalan baru Iya, mulai berkembang? hampir 2-3 tahunan. 2-3 tahun. Nah sekarang kita pengen tanya dari sisi orang yang suka belanja online. Kalau tadi kan keuntungannya karena kita bisa di sini nggak usah repot-repot. Tapi kerugiannya kadang-kadang apa yang paling sering kamu alamin? Kalau aku sih ngerasa terganggu aja sih kalau si orang yang aku beli barangnya suka kayak udah transfer belum sis, itu bisa 1 jam 10 kali. Jadi itu annoying mungkin banget. orangnya tuh butuh bayar anak sekolah gitu. Iya
bisa nunggu apa kan nggak bisa, ATM itu kan nggak di samping kita kan gitu. Terus yang suka ini ada barang baru nih sis, mau nggak, ada yang itu bisa kirim foto, bisa 20 foto dalam satu hari. Dan itu Which is sangat mengganggu ya? Mengganggu menurutku gitu loh. Oke. Yang pasti kalau menurutku kalau yang jualan, kalau kita udah beli pertama kali beli, kedua beli lagi, pasti kita ngecek Instagram dia dong. Dia nggak usah selalu kirimin foto gitu loh. Mungkin mau disebut di sini nama orangnya suka kirimin Wulandari foto dan bikin kesel? Jangan-jangan ini pemutih pelangsing peninggi Iya. itu sering banget. Oke. Tapi memang segala sesuatu di dunia ini ada untung ada ruginya. Nah sekarang kalau pengen tahu apa sih untung dan rugi belanja online versi basa-basi, kita akan segera tergabung dengan tetangga saya yang sangat menyebalkan dan matanya lagi sakit, syukurin. Gak usah disebutin sakit matanya. Keuntungannya adalah praktis dan menghemat waktu. Wah, bagus nih. Pesen, transfer. Uduh, sambil duduk santai nggak perlu kemana-mana dan Send. Oke, tinggal nunggu kiriman. ternyata keuntungan berikutnya adalah barang cepat sampai. Udah lempar aja, brek. Wow! Tuh kan, udah nyampe. Kurirnya pakai baju hitam lagi. Tapi kerugiannya adalah barang tidak bisa dicoba. Oh salah. Banyak amat lu belanjanya. Padahal gue mesennya atuh loh. Ya ribet dah. Oke, kerugiannya barang tidak bisa dicoba. Bapak, boleh tolong digunting aja? Ya. Salju kan. Dan kerugian berikutnya, ternyata barang yang sampai tidak sesuai dengan keinginan. Hah? Ya barang yang sampai tidak sesuai dengan keinginan kan? Ya nggak sesuai banget ibu. Terus Saya mesennya itu jaket, yang datang spray. itu jaket pak. Oh jaket. Tapi ukuran untuk laki-laki yang tinggi, bapak kan tingginya agak minim tuh. Kurang ajar. Tapi ini dialamin nggak? Kalau aku ada sih yang nggak sesuai dengan aku, misalnya S tiba-tiba datangnya ya. Nah, coba kita tanya sama yang jualan baju. Kalau ini terjadi sama customer, tanggung jawab customer siapa suruh salah pesen atau tanggung jawab seller sebenarnya? Kalau dia udah kasih jelas banget, misalnya udah kasih lebar dada segala macam, ya tanggung jawab kita sih. Tanggung jawab dari pihak seller. Apakah harusnya sebagai penjual yang baik kalau dia komplain dituker atau ya nggak bisa? Refund. Refund. Di refund gitu Kalau ya? kamu bisa refund. Kalau Iya. kamu? Kalau kita sih maksudnya selalu prinsip aku nih sama tim aku selalu kita ngingetin bahwa ibaratnya nggak apa-apa kita rugi dikit tapi jangan sampai kita ngerugiin orang lain. Oh, Intinya karena sih itu. kredibilitas dan servis ya. Iya, dan untuk menghindari kayak hal seperti itu sebenarnya itu bisa bisa ditanggulangi gitu. Maksudnya kayak dengan kalau kita promo misalkan sebagian di Instagram harus pakai real picture juga, nggak yang edited gitu ya. Iya. Bukan Nggak yang pakai dari slang. Google lah segala macamnya. Nah, gitu. Barang-barang Model-model aslinya. Korea gini-gini, bagus Oke. banget. Tapi tadi Wulan sempat bilang dia karena sudah pernah punya pengalaman beberapa kali pesan barang dari online, kelihatannya kayaknya warnanya pink, begitu nyampe rumah loh kok bluek. Akhirnya gimana biar orang belanja online dan tidak tertipu seperti Ya. yang kamu lakukan apa? Kalau aku sekarang sih sangat detail. Aku bilang misalnya aku beli nih, aku mau baju ini pink. Ya. Aku bilang fotoin dong pakai lampu dan nggak pakai lampu. Jadi kadang-kadang kan kalau kita foto di sini, pasti pink ini kelihatan beda kalau kita foto di tempat biasa. Jadi aku bilang ke dia videoin juga dong. Dan menurutku nggak apa-apa, kita kan mau beli, kita pasti mau barang kita yang kita suka yang datang gitu loh. Jadi nggak ada salahnya kita sedikit cerewet gitu. Jadi kalau sellernya sabar ya mesti sabar-sabar aja, karena kita pasti maunya yang nggak mau juga bolak-balik, karena kan kadang-kadang suka nunggu juga barang 2 minggu PO apalah namanya kan. Jadi Iya. pas datang kita mau barang itu seperti yang kita pesan gitu. Nah, menurut kalian ketika punya customer kayak gini nih tips mungkin buat yang jualan online. Kan ada customer yang ternyata sedetil Wulan. Tolong dong difotoin di bawah lampu, tolong dong difotoin jangan ada lampu. Iya. Tolong dong difotoin Tapi gini. mending gitu loh. Ya, Oh, mending gitu. Karena ibaratnya ketika dibeli itu benar-benar udah puas karena daripada proses refund itu
pendataannya lebih ribet. Iya benar. Jadi Oke. mendingan kayak gitu. Dan kecuali gini, kadang kalau misalnya kayak ada item yang memang mungkin nggak bisa difotoin langsung, biasanya kayak di foto itu bikinlah keterangannya bahwa item ini tidak bukan item ini mungkin akan ada perubahan warna ya. Jadi kayak ibaratnya kalau Itu udah ngasih tahu. Udah ngasih tahu. Jadi kayak nggak nipu, jadi fair gitu. Oke, baik. Nanti habis ini, Ya, itu berarti bunglon yang dijual. kok maksudnya bunglon Pak? Kan berubah warna dia bilang. Nggak, warnanya beda dikit karena pengaruh lampu gitu. Mungkin ada proses editing, tapi udah dikasih tahu dari awal Iya. gitu ya. Jadi fair. Oke, nanti kita bakal ngobrol sama Chloe karena dia kan bisa dibilang umurnya masih muda banget nih, 13 tahun ya pemirsa ya. Omsetnya udah 600 juta. Pengen tahu tips dan triknya supaya bisa menjadi seperti dia dan Fitrop? Jangan kemana-mana, tetap di Basa Basi, Bahasa Basi. Pemirsa, sekarang kita lagi ngobrolin soal meraup keuntungan dari dunia maya. Nah sekarang buat yang baru mau memulai bisnis online atau sudah mulai seperti gue sama Wendy ya, kita harus belajar dari Suhu supaya omsetnya bisa kayak gini Wendy. Bener. Biar ada perkembangan lah ya, nggak segitu-gitu aja ya. Nah gitu dia. Jadi menurut kamu tips dan triknya nih supaya online shopnya laku? Pertama sih promosinya harus kuat banget. Promosi gimana caranya? Promosi misalnya endorsement ke artis-artis gitu, itu beneran online shopku grow banget dari itu. Kamu nggak endorse aku? Aku juga belum di endorse kamu. Iya, aku juga belum. Email banyak ada dari klub. Berarti Nah, dia boleh- Kok dia banyak terima email endorsement, kok aku enggak? Endorsement sama support sama berarti atau beda sebenarnya? Beda. Endorsement itu mereka promosiin, kan mereka ke followersnya karena banyak banget artis namanya. Jadi dipromosiin dan biasanya laku banget. Tapi mereka minta bayaran nggak sih? Bayaran nggak? Akhir-akhir ini sih iya. Bisa akhir-akhir ada- ini ya? Karena kan Ya, sebenarnya 500.000, bukannya 1 beda ya juta antara gitu. endorse sama support. Kalau support tuh kita, misalkan gue punya barang, gue support lu ya, gue kasih lu barang, lu promo. Oh itu namanya support. Nah kalau endorse memang semestinya lu kasih Bayar. barang, lu juga kasih Bayar. uang. Karena kan udah bisnis, kita pun Ah. saya pun gitu. Itu kadang-kadang orang Oh gitu, juga yang ini salah. ngelurusin termnya ya. Oke, Iya, coba dijelasin. Jadi kalau misalkan pengen endorse artis, harusnya memang bayar. Sebenarnya kalau Seharusnya. istilah endorsement itu gitu, tapi Ada kalau bayaran. support, Support barang. Artinya cuma barang dan kita nggak punya kewajiban gini. Bang, gue support lo, tapi oke, tapi kita nggak punya kewajiban untuk Mengupload. mempromokan Upload, itu. iya. Tapi kalau endorse itu kita udah wajib karena kita sudah dibayar Dibayar, juga. tapi kayak karena udah kebiasaan, Nah. kebiasaan gitu, jadi orang anggapnya bahwa kalau kita kirim barang dan dipromoin itu namanya endorsis. Endorsis. Oh, Bulan juga sudah mulai. Jadi kalau endorse ada rupiah tertentu yang harus Iya, dibayar. karena kalau Instagramku lebih buat bisnis juga sih gitu, karena dari sana juga kita dapat income yang luar biasa juga gitu. Jadi ya why not gitu kan. Jadi kan itu udah bisnis bagi kayak Chloe juga ngasih aku baju, aku pakai, aku tag di Instagram dan orang beli kan Win-win, sari. itu win-win Jadi media solution. Instagram kita jadi media promosi Benar. gitu. Oke, kalau misalkan ada online shop yang pengen mengendorse artis, berapa bayarannya? Ada 500 sampai 1,5 ada. 500 sampai 1,5 segitu kah Chloe? Chloe kan sampai gue panggilnya Bulan. Mbak Mala manajerku gimana? Dia tahu. Oh, melewati manajemen. Dia lah manajemen lebih detail. Tapi walaupun mungkin harus membayar artis, tapi tetap itu promosi yang menguntungkan nggak sebenarnya untuk online shop? Iya, guess bisa balik. Lihat dulu followernya kali ya. Iya, tergantung kualitasnya juga, kualitas barang kita. Oh oke. Kan pasti mereka klik gitu. Terus kalau lihat barang-barang kita nggak atraktif kan sama aja. Dan harus sesuai juga sih kayaknya karakter barang yang kita jual Sama sama orangnya gitu. Boleh dong. Nyambung nggak gitu. Oke. Ada tips nggak? Berapa misalkan ada toko online shop yang pengen mengendorse artis nih, minimal si artis harus punya berapa follower baru menguntungkan si penjualnya? Harus di atas. Aku sih minimal 100,000. Minimal 100,000. Pantesan gak ada yang endorse gue kagak nyampe segitu. Oke, baiklah. Chloe, ini kamu dari tadi pegang-pegang buku. Kamu mau jual di sini? Ini mau beli. Oh. Aku masih udah mau. Mau beli loh, tetap dijual. Ini buku apa sayang? Ini buku cerita perjalanan aku dari lahir, pokoknya dari lahir, terus dari adik saya meninggal, terus sampai online shop, dan ada tips and tricks banyak online shop di sini. Oke, berapa harganya kalau dijual? 68.000 di Gramedia dijual. Iya, tapi kamu kasih gratis dong buat saya. Kan kamu udah datang ke rumah saya. Cici cantik banget. Asik, terima kasih. Lumayan. Bisaan ya. Jangan sebentar. Bisaan ya. Iya. Nah ngomongnya pas on air, jadi kalau nolak nggak enak. Iya benar. Lu mau? Itu tahu dapet dong. Tenang, nanti gue fotokopi gue jual ke lu 50.000. Ya ampun.
Mahasiswa kali apa fotokopian. Sekarang kita akan bermain, Wendy. Oke. Seneng dia kalau main. Kita akan bermain di Jika Aku Harus Memilih. Kamu mau kasih pertanyaan ke seller atau ke buyer? Ke buyer aja deh, lu ke seller. Seller dulu ya? Iya. Oke, sebagai seller, pemilik online shop, silakan dijawab secara berbarengan. Oke. Pilih mana? Konsumen yang komplain atau supplier yang komplain? Supplier yang komplain. Konsumen yang komplain sih. Oke, kenapa kamu pilih supplier yang komplain? Karena kalau kita beli dari mereka, jadi kalau supplier komplain misalnya transfer gitu ya tinggal transfer. Kalau consumer komplain mereka bisa gimana testingnya bisa jelek gitu-gitu. Jadi kemana-mana? Iya jadi kemana-mana. Tapi kalau Fitri lebih memilih konsumen yang komplain. Iya. Kenapa? Kalau ada konsumen yang komplain berarti ada sistem yang salah. Jadi sistem itu kita perbaiki supaya kedepannya lebih baik. Oke, nice. Ada dua sudut pandang yang berbeda ya. Bagus. Gimana kalau dua-duanya komplain aja? Seru nggak? Jangan pusing dong. Jangan. Oke, pilih mana? Diskon karena temen atau diskon karena pelanggan loyal? Diskon karena pelanggan loyal. Diskon karena teman. Kalian Beda sengaja mulu ya? berbeda. Kasih sudut pandang yang beda. Oke. Oke, alasannya apa nih biar kita tahu? Kan kalau diskon ke pelanggan loyal mereka udah beli banyak dan harus di appreciate lah, ya. Oke. Kalau Fitra? Kalau diskon sama teman, kan teman-teman aku banyak yang artis, jadi sama aja kayak promosi. Ambil untung Ya, modal. ya. Oke, terakhir. Jijik banget, temen aku kan banyak yang artis, jijik ya. Kamu baru tahu kalau kamu menjijikan. Kamu kemana aja? Aku udah makan cupcake nggak? Nggak boleh. Oke, rugi sedikit atau hutang sedikit? Pilih ada rugi atau ada hutang? Rugi sedikit sih. Pilih rugi sedikit. Kamu? Aku pilih ada hutang loh. Kenapa sih Pan kayak banyak ada hutang? Ya kan ini, kan yang ditanya kamu. Enggak, kepo aja ya, pengennya ya rugi sedikit aja lah daripada utang. Iya. Kalau utang tuh kayaknya beban gitu. Akhirnya sama. Oh gitu ya. Kok gue milih lebih ada utang ya? Pantesan online shop gue nggak maju-maju. Kayaknya utang mulu. Tapi kalau bisnis berhutang biasa kok. Nah ini dia, jadi nggak masalah. Nggak masalah, cuma maksudnya kayak asal kita ada kepercayaan sama suppliernya, jadi pasti mereka juga nggak bakal khawatir. Iya. Oke baiklah. Terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk penjual online shop kita. Silakan Kang Ojek. Kurang ajar. Sekarang untuk Wulandari. Iya. Sepatu mahal tapi idaman atau baju keren tapi mahal? Sama aja. Ini maksudnya apa sih? Ini apaan sih Sepatu lu? mahal tapi idaman. Sepatu mahal tapi idaman atau baju keren tapi mahal? Sepatu mahal tapi idaman. Sepatu mahal tapi idaman. Oh, dia lebih milih sepatu. Kenapa lebih milih sepatu daripada baju? Kalau baju kita bisa beli nggak perlu mahal, tapi kalau sepatunya bagus ya. Kelihatan mahal. Oh itu kelihatan prinsip mahal. kamu. Iya, kalau menurutku gitu. Oh, Oke, oke. nggak masalah. Ditipu cowok atau ditipu online shop? Ditipu kamu. Nggak ada pilihannya loh. Kan pilihnya ditipu cowok atau ditipu online shop. Kan gue cowok. Bapak bukannya waria? 3. Galau nggak punya pacar atau galau nggak belanja online? Wah. Apaan sih? Galau nggak punya pacar atau galau nggak belanja online? Galau nggak punya pacar. Yakin? Sepenting itu. Gini sih, bikin malu. Ini kan hubungannya sama online shop, kenapa ke pacar-pacar ya? Bingung gue. Pilih mana? Galau nggak punya pacar. Nggak punya pacar atau nggak bisa belanja online? Galau nggak punya pacar. Ih tetep loh, berarti online shop segala-galanya buat kamu ya. Seneng belanja berarti kamu orangnya. Iya. Atau kamu putus sama pacar kamu karena kamu sering belanja? Enggak, tapi dia juga seneng belanja kan, tapi nggak keluar duit. Matanya yang belanja. Mata keranjang dong itu. Oh, jangan-jangan lu dipakai kacamata hitam disuruh bini lu karena mata lu jelalatan ke ibu-ibu yang ada di sini ya. Terbaca sekarang. Dia, ibu GR gitu. Baik pemirsa, nanti kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Bahasa Basi, bahasa Arab bahas ini. Satu tubuhlah berjuta cinta. Pemirsa, belanja online memang menyenangkan. Tapi untuk saya pribadi, jauh lebih belanjanya di Carrefour dan Transmart. Setuju? Ini ada diskon. Oh, diskon. Ada Berapa? diskon. Berapa besar diskonnya? 10% lumayan produk apapun loh, tanpa terkecuali loh. Ya. Apa
Apalagi nih misalkan ibu-ibu beli produk yang memang udah promosi. Misalnya beli mesin cuci itu elektronik diskon 30%. Kalau belanjanya pakai kartu kredit Bank Mega jenis apapun, itu akan dapat tambahan lagi diskon 10%. Jadi kurang apa lagi? Sekarang juga kalau mau belanja bulanan atau belanja apapun, silakan langsung pergi ke Carrefour dan Transmart. Itu dia. Belanja deh langsung di sini. Ya. Terus apa? Lu mau nanya lagi gak? Banyak, Pak. Sama, gue juga banyak. Ini waktunya nggak bisa ditambah ya? Nggak bisa. Tapi gini deh, dari pembeli dulu. Tips berbelanja online ala Wulandari supaya kita tidak tertipu. Kalau aku yang pertama, kita mesti cek barang yang kita suka dan langsung ngomong apa yang kita harapan kita ke mereka apa. Misalnya kayak baju yang datang tuh harus sesuai. Mendingan bawel di awal ya. Langsung bawel di awal itu wajar. Menurutku pembeli adalah raja. Dan kita sebagai pembeli ya kita mau kita di-treat dengan yang baik gitu dan tidak dikecewakan gitu. Oke, Itu bukan bawel sih, kalau aku bilang kayak smart shopper gitu. Oh, smart shopper. Tapi kalau smart shopper sama bawel kan beda tipis. Menurut kamu yang mulai kalau agak annoying itu kalau apa tuh pembelinya? Kalau misalnya kita nggak jawab dalam misalnya 5 menit gitu terus langsung di ping, sis kok nggak jawab, ini gimana sih bisnis apaan gitu-gitu. Padahal cuma 5 menit ya? Padahal cuma 5 menit, 10 menit, ya kan aku nggak 24/7 di HP-ku. Iya, bener-bener. Itu gila kalau kayak gitu. Kadang-kadang kan juga kan kita bilang please be smart Patient, buyer karena iya. kadang-kadang kita udah detail loh. Ukuran, harga, ditanya-tanya. di luar ongkos kirim, masih nanya gitu harganya berapa ya? Iya, paling lucu gini, kita baru misalkan kayak baru ada posting barang, nama barangnya harga RP gini-gini, terus komen pertama harganya berapa? Itu paling jelasan paling besar gitu kan? Gak lucu sih itu, maksudnya kayak lucu ya udah. Oke, jadi gini, dari sisi penjual, kendala yang paling sering ditemuin apa? Ini untuk pelajaran buat orang yang mau buka bisnis online. Pengiriman. Kalau jadi maksudnya kayak paling gini, biasanya sih customer itu mereka suka wajar kalau customer ada kekhawatiran barangnya nggak nyampe atau apa. Selama kita terus memberikan respon, biasanya customer nggak pernah khawatir. Iya, Jadi iya. mau nggak mau ini bukan masalah jualan barang, tapi gimana caranya kayak kita care sama customer kita itu, maksudnya reaktif Jaga dan kepercayaan responsif. juga ya. Selama responsif aman sih. Iya, iya, iya. Jadi ada 2 di sini yang saya simpulkan ya. 1, pastikan kualitas barang Anda bagus, dan kedua, pastikan kualitas Anda melayani si customer itu juga bagus, karena itu sangat mempengaruhi akan balik belanja lagi atau enggak ya. Oke, ya wes kalau begitu semoga hari ini bisa menjadi inspirasi untuk Anda. Jadi buat Anda yang ingin belanja atau berjualan online tepatnya, sudah tidak ragu lagi karena kita sudah punya 2 orang di sini yang membuktikan jualan online itu luar biasa. Bahkan sebenarnya Wulan udah punya online shop juga ya. Wulandari Collection. Tuh kan. Wendy silakan dipromosin lagi. Aku ada wcbabe.com. Oke. Lo apa? Aku punya juga sedia barang untuk hewan-hewan namanya Petpeto ID. Aku juga ada @etalage strip ide. Oke, silakan kamu. @GCP GCP Collection. Ayo ibu-ibu mau Nggak usah, semuanya nggak usah. nggak usah. Kita ketemu lagi besok di Basa Basi. Bye-bye. Bye. Thank you. Cruising when the sun goes down, across the sea, searching for something inside of me. I will find all the lost pieces.